Saya tidak langsung pulang, tapi saya duduk-duduk bercengkerama dengan para narapidana yang masih ada di dalam masjid. Saya ingin berdialog, saya ingin bertanya beberapa hal yang terkait dengan keadaan mereka, keinginan mereka. Di antara pertanyaan yang saya sampaikan kepada mereka adalah, satu, apa yang paling Anda inginkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang paling membahagiakan Anda ketika berada di dalam sel ini atau tahanan ini? Ketika pertanyaan pertama diajukan, jawabannya serentak sama. Hampir yang saya tanyakan semua jawabannya sama. Apa yang bapak-bapak inginkan? Jawabannya adalah ingin bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Nurul Jihad rahimakumullah, serta para pemirsa yang menyaksikan kanal media sosial ini dimanapun tayangan ini suatu saat dapat dilihat, yang juga saya hormati. Suatu hari saya ceramah di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Gunung Sari dalam rangka agenda peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat isya berjamaah. Seusai agenda Maulid Nabi, saya tidak langsung pulang, tapi saya duduk-duduk bercengkerama dengan para narapidana yang masih ada di dalam masjid. Saya ingin berdialog, saya ingin bertanya beberapa hal yang terkait dengan keadaan mereka, keinginan mereka. Di antara pertanyaan yang saya sampaikan kepada mereka adalah, satu, apa yang paling Anda inginkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang paling membahagiakan Anda ketika berada di dalam sel ini atau tahanan ini? Ketika pertanyaan pertama diajukan, jawabannya serentak sama. Hampir yang saya tanyakan semua jawabannya sama. Apa yang bapak-bapak inginkan? Jawabannya adalah ingin bebas. Itulah jawabannya. Semua mengatakan seperti itu. Ingin bebas, keluar dari sel, keluar dari tahanan, berkumpul kembali bersama keluarga, bersama masyarakat. Yang kedua, ketika saya tanyakan apa yang membahagiakan atau paling membahagiakan ketika Bapak berada di ruang tahanan ini, dia menyampaikan yang paling membahagiakan kami adalah ketika ada kiriman dari orang-orang yang ada di luar penjara, khususnya keluarga, entah itu kunjungan biasa, entah itu kiriman makanan, uang dan sejenisnya. Itulah yang paling membahagiakan mereka.
Saya kemudian mencoba merenung dari dua pertanyaan ini. Kondisi di penjara yang saya sampaikan tadi, analoginya, logikanya atau analoginya itu mirip-mirip ketika orang berada di alam kubur yang tidak bisa pergi kemana-mana. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan situasi orang-orang yang berada di alam kubur itu. Mereka berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini ayatnya ada sebelumnya ya, nanti saya sampaikan. Tapi saya ambil ini dulu. Orang-orang yang berada di kubur itu berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau berkenan mengeluarkan aku sesaat kembali ke dunia, hidup kembali, fa asaddaqa, maka saya pasti bersedekah. Jadi dia tidak haji, tidak minta umrah, tidak minta tidak minta salat lagi, tapi dia fa asaddaqa, dia akan bersedekah. Mungkin kita bertanya, kenapa orang ingin bersedekah? Ini pertanyaannya. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, sedekah itu memiliki makna yang sangat dalam. Karena di dalamnya ada salah satu sedekah yang bisa mengalirkan pahala meskipun orang itu sudah meninggal dunia, yang disebut dengan sedekah jariyah. Karena setiap amaliyah manusia terputus apapun itu kecuali tiga hal. Kalau sudah orang kembali kepada Allah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau orang telah wafat maka terputus segala amal ibadahnya kecuali tiga hal. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan. Jadi sedekah ini adalah salah satu ibadah yang sangat penting, yang kelak dia menjadi modal kiriman ketika suatu saat kelak kita sudah berada di alam kubur. Itulah kelak yang dapat membahagiakan kita. Di saat semuanya terputus, dengan keluarga tak bisa berkomunikasi, tetapi ada harta yang kemudian menjadi passive income dalam bahasa ekonomi, yang meskipun kita tidak lagi beribadah tapi pahalanya terus mengalir kepada kita semua. Itulah sebabnya kemudian para ulama membagi harta kepada 4 macam. Yang pertama adalah harta milik kita. Harta itu milik kita, tetapi hanya sebatas memakai, karena dia tidak mutlak milik kita. Hanya milik tapi bukan mutlak, hanya sebatas memakai. Itulah harta yang kita simpan di rumah, harta yang kita tinggali seperti rumah, harta yang kita bawa seperti mobil atau motor, harta yang kita pegang seperti ini, handphone dan sejenisnya, itu adalah milik kita, tetapi tidak mutlak milik kita. Karena ketika Allah menghendaki apa yang saya sebutkan tadi binasa, hilang atau lepas dari tangan kita, maka dia pasti terlepas dan hilang di hadapan kita. Rumah bisa terbakar, mobil bisa dicuri, handphone bisa jatuh dan orang yang ngambil, semuanya lepas, karena memang dia bukan mutlak milik kita. Yang kedua adalah harta milik kita, tetapi bukan mutlak milik kita, tapi hanya sebatas hak
melihat. Jadi dia hanya melihat saja. Dia punya tanah luas di daerah gua Sungguh Binasa di Taing sana. Setiap bulan dia melihat tanahnya, dia sampaikan kepada anaknya, ini tanah kita, dan seterusnya. Tapi sampai meninggal dunia, dia tidak pernah menikmati tanah itu. Ada juga orang yang hanya melihat angka-angka di tabungannya, uangku sekian, hanya lihat angka saja. Sampai meninggal, dia tidak menikmati uang yang investasi itu. Karena memang harta yang dimilikinya itu hanya sebatas melihat. Yang ketiga adalah harta milik kita, tapi bukan mutlak milik kita, tapi hanya sebatas hak memelihara dan merawat. Itulah anak-anak atau cucu kita. Anak-anak yang ada di samping bapak-bapak dan ibu-ibu semua adalah anak milik bapak ibu, tetapi bukan mutlak milik kita. Kita hanya hak merawat saja, membesarkan saja. Sebab ketika Allah menghendaki anak ini kembali kepadanya, siapapun harus memasrahkan segala-galanya. Saya pernah takziah suatu hari. Ibunya bekerja di Jepang, anaknya meninggal dunia karena malaria, tiba-tiba meninggal. Itu ibunya stresnya luar biasa. 1 minggu, 2 minggu pulang ke Indonesia itu dia kacau, ngomong tidak jelas. Akhirnya dibawa ke psikolog, dinasihati juga oleh ketika saya menyampaikan ceramah itu. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Nah, kalau orang nggak bisa menerima kenyataan, itulah kenyataan yang terjadi. Dia stres. Karena dia tidak sadar bahwa anak yang dilahirkannya hanya sebatas anak untuk dipelihara, bukan mutlak miliknya. Karena dia pasti akan kembali kepada Allah. Dan yang keempat adalah harta milik kita dan mutlak milik kita, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya, yaitu harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah, baik untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan taman-taman tahfidz, taman Al-Quran dan sejenisnya. Ketika kita sudah berinfak di jalan Allah, maka harta ini adalah harta yang kelak menjadi amal jariah kita, yang memberikan kebahagiaan di dalam alam kubur kita, yang menghantarkan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya. Dan uniknya dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu, tidak sama dengan ibadah yang lain. Khusus ibadah yang namanya infak ini, boleh Bapak Ibu menyumbang, berinfak dengan terang-terangan. Boleh juga diam-diam, sirran wa alaniyan, boleh. Jadi tidak ada persoalan. Bapak Ibu boleh sebut nama, enggak apa-apa, atau hamba Allah saja, oke. Itu pesan Al-Quran. Yang penting niat kita semata-mata lillahi ta'ala. Kalaupun kita sebut nama, itu untuk men-trigger orang lain agar supaya kita mengikuti langkah-langkah kita, agar kelak kita menjadi, agar harta kita menjadi amal jariah. Jadi karena ada juga orang sering bertanya ke saya, bagaimana itu Ustaz hukumnya kalau kita menyumbang, kita umumkan? Enggak apa-apa. Ini bukan kata-kata saya, tapi Al-Quran yang menyampaikan. Itu boleh saja diumumkan. Yang penting, saya ulangi lagi, niatnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jangan sampai meskipun diam-diam tapi niatnya nggak bagus. Ahmad 50.000, Budi 100.000, Mamat 25.000, tanpa nama 500 juta. Tanpa nama 500 juta. Orang kaget di masjid ada tanpa nama 500 juta. Yang lain cuma 50.000, 100. Perbincangan
tentang siapa yang menyumbang itu kemudian berlanjut sampai pulang dari masjid. Orang bilang dia luar biasa, siapa itu tanpa nama tadi itu? Dia masih diam saja di hatinya, saya itu. Tapi orang kan bicara terus. Dia bilang, yang seperti ini nih kata orang jamaah, yang kayak begini yang bagus jadi wakil bupati atau jadi bupati. Dia bilang, saya tadi itu. Akhirnya dia bilang juga, tidak tahan dia, saya tadi itu. Mau dipilih jadi wali kota. Jadi inilah yang saya maksudkan. Yang penting sebenarnya ikhlas, apakah kita diumumkan atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu, disebutkan dalam Al-Quran itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah harta kita sebelum kematian datang. Ini Allah yang menyampaikan kepada kita. Berinfaklah di jalan Allah sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada kita. Sebab kalau udah meninggal dunia, itu semuanya tadi, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Sebab kalau kita telah wafat, kita kemudian akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia meskipun sesaat, saya pasti bersedekah. Tapi kan kata Allah, tidak mungkin lagi kita kembali. Toh kalau ada orang kembali, tiba-tiba kembali di sini, mungkin jamaah masjid lari semua. Akan dapat orang hidup kembali. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan ini juga menjadi refleksi buat saya dan keluarga, dan bagi kita semua, agar kita bisa menghidupkan agama Allah melalui sumbangan, infak, sedekah, zakat, sebagaimana diumumkan oleh panitia masjid tadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Jihad, Kompleks ID, rahimakumullah. Manusia diberikan oleh Allah berbagai macam ujian dan juga cobaan di dalam kehidupan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengukur keimanan dan ketakwaan seseorang, dan juga untuk meningkatkan kapasitas keimanan dan ketakwaannya. Sama halnya ketika seorang guru menguji santrinya, seorang guru menguji siswa-siswinya, para dosen menguji para mahasiswanya. Untuk apa ujian-ujian itu diberikan kepada mereka? Jawabannya pasti pertama, untuk mengukur kapasitas keilmuan yang telah didapatkan oleh peserta didik. Seberapa banyak, seberapa bagus ilmu yang mereka terima setelah mereka mendapatkan pembelajaran di sekolah atau di kampus. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kapasitas keilmuan. Karena biasanya kalau murid atau mahasiswa akan diadakan ujian, mereka rajin cari buku, baca buku, memperkuat hafalannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan instrumen kepada kita sebagai manusia, agar manusia hidup di alam semesta ini menjadi manusia-manusia tangguh, manusia-manusia memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan. Karena kita ini sesungguhnya oleh Allah diciptakan sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Dan seorang khalifah yang baik adalah khalifah yang memiliki ketangguhan di dalam kehidupannya. Dan ketangguhan itu bisa muncul kalau manusia diberikan ujian. Tidak bisa seorang menjadi sarjana, Bapak Ibu, kalau dia tidak diuji dengan tahapan-tahapan ujian yang ada di kampus. Begitu juga sesungguhnya manusia kalau ingin menjadi
sosok yang tangguh, sosok yang kualitas iman dan takwanya baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Mari kita lihat apa ujian-ujian yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, kami akan uji kepada manusia. Apakah mereka mau atau tidak mau, cepat atau lambat, pasti ujian itu datang kepada kita. Namanya pertama itu adalah al-khauf, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Tidak selamanya hidup kita ini dalam ketenangan. Kadang dalam satu waktu ada rasa kekhawatiran, rasa kecemasan, rasa ketakutan. Dan ini adalah situasi sesungguhnya di mana Allah sedang menguji iman kita, menguji ketakwaan kita. Kekhawatiran atau kecemasan di dalam ilmu juga agama yang dikaitkan dengan teori sosiologi itu berbanding lurus atau berkaitan erat dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Artinya, semakin maju sebuah zaman, semakin tinggi tingkat teknologi, semakin tinggi tingkat kecemasan yang dimiliki oleh manusia. Itu teori. Semakin tinggi kemajuan zaman, tinggi teknologi, itu semakin tinggi tingkat kecemasan. Mari kita lihat orang-orang cemas dengan pekerjaannya. Karena apa? Hadirnya teknologi terbaru. Dahulu saya masih ingat orang-orang bekerja di kantor pos, mengantar surat kemana-mana, muncul apa yang disebut dengan email. Istilah email karena ada internet. Mulai saat itu pekerjaan kantor pos, pekerjaan orang-orang di pos itu yang mengantar itu, delivery itu, perlahan namun pasti digantikan oleh mesin-mesin mengantar informasi. Dahulu kita sering dapatkan pos datang ke kita, surat yang namanya ucapan selamat hari raya itu banyak masuk di rumah kita. Yang mengantar siapa? Tukang pos. Sekarang ucapan-ucapan seperti itu nggak diantar tukang pos lagi, langsung message, direct message melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sejenisnya. Orang kehilangan pekerjaan, manusia menjadi cemas, khawatir, takut. Siapa lagi yang takut hari ini? Para supir yang bekerja di perkantoran, atau supir-supir, maaf ya, online, itu mulai rasa khawatir. Kenapa? Ada saatnya di Indonesia akan datang mobil-mobil seperti mobil Cina dan di Amerika hari ini, di mana mobil tidak memerlukan supir. Jadi kalau Bapak ke Amerika atau ke Cina, pesan Grab, kalau kita Grab ya, pesan Grab, pesan Gokar, datang mobil di hadapan kita, tidak ada orangnya, jangan lari. Kalau nggak ada orangnya, tiba-tiba datang, nggak ada orangnya, dikira siapa gitu di dalam. Itulah mobil auto driving yang dibuat hari ini menggantikan peran supir. Dan ada saatnya mobil itu masuk ke Indonesia. Belum sekarang. Tapi di Cina sudah, Pak. Bapak boleh buka saja YouTube. Datang mobil nggak ada sopirnya. Kita tinggal arahkan kemana kita mau pergi. Mobil ini bisa memberitahu di depan agak cepat, pendek jalannya, tapi agak macet. Kalau kita ke kiri agak panjang perjalanannya, tapi mulus, mana kita pilih? Dia beritahu. Mobil ini tidak pernah memarahi penumpang. Tidak ada marah dia.
Tapi kalau mobil sekarang, kalau kita misalnya Pak belok kiri Pak, berhenti Pak, marah-marah dia. Kenapa Pak berhenti? Tidak bisa ini Pak, kita sudah begini. Oh, ini mobil ini dirancang sedemikian rupa. Itu menggantikan peran-peran manusia. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya juga menjadi pembaca salah satu media, Dewan Pembaca namanya. Dahulu belum ada yang namanya online Pak, belum Jadi yang namanya koran-koran itu diantar ke rumah. Dan perusahaan-perusahaan paper koran itu perusahaan besar semua. Perusahaan yang banyak mendapatkan laba dari keuntungan perusahaan dan iklan. Tapi seirama dengan perkembangan waktu muncul yang namanya media online. Koran tanpa paper, koran tanpa kertas. Orang baca koran langsung di dalam handphonenya. Maka mulai goyang perusahaan ini. Orang-orang cemas dan banyak perusahaan-perusahaan media itu kolaps. Jadi teknologi membuat manusia memiliki kecemasan sebagai efek adanya kompetisi dalam pekerjaan. Kalau Bapak pergi ke Jepang, lalu kita masuk ke Henna Hotel. Jadi siapa tahu Bapak sehari berjalan ke Jepang, cari itu Henna Hotel. Henna Hotel itu dioperasikan oleh robot-robot perempuan, AI namanya. AI itu Artificial Intelligence. Robot yang diciptakan bisa berkomunikasi, bisa melayani kita. Itu menyaingi kita sebagai manusia. Orang-orang mulai kehilangan pekerjaan karena teknologi yang sangat maju seperti ini. Dari buka pintu, membayar, mengantar ke dalam ruangan, semua dilayani oleh robot-robot artifisial. Di Jerman, khususnya di gereja, itu sudah mulai para pengkhotbah di gereja, penceramah di gereja, itu adalah robot-robot pendeta artifisial. Saya pun mulai cemas, jangan-jangan Ustadz nanti di Indonesia digantikan oleh Ustadz robot artificial intelligence. Ini realitas yang terjadi di dunia hari ini. Bahkan kalau Bapak buka, ibu-ibu coba bukalah sesekali, tulis makin di YouTube itu, robot Sophia. Tulis begitu, robot Sophia, akan muncul seorang robot perempuan cantik yang hari ini diakui oleh Arab Saudi sebagai warga kebangsaannya. Jadi Saudi mengakui dia sebagai warganya, meskipun itu bukan di Saudi diciptakan. Robot yang bisa melayani manusia, robot yang bisa berdiskusi, robot yang bisa membantu pekerjaan rumah tangga, bisa menyaingi ibu-ibu, dan dia tidak pernah marah. Khawatirku jangan-jangan Bapak jatuh cinta kepada robot, karena dia tidak pernah marah-marah, karena bisa melayani, disuruh apa saja dia mau. Inilah dunia hari ini yang penuh dengan tantangan sebagai efek daripada kemajuan teknologi, mengakibatkan manusia mengalami kompetisi yang begitu dahsyat dari sisi pekerjaan. Makanya orang menyebut hari ini manusia banyak jobless, kehilangan pekerjaan. Itu satu. Yang kedua, ujian yang diberikan Allah kepada kita adalah al-ju', bermakna lapar, kelaparan. Juga bisa dipahami ini adalah sakit, semacam krisis. Jadi ketika manusia berada dalam kelaparan atau manusia mengalami sakit, sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah dengan penyakitnya. Kenapa? Tujuannya adalah agar manusia paham dan sadar, mengerti hakikat kesehatan. Yang kedua, tujuannya adalah dengan diberikan sakit kepada kita, agar manusia lebih mendekat kepada Sang memberi kesehatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kadang kalau diberikan kesehatan sepanjang waktu, dia lupa kepada Allah.
maka Allah berikan kesehatan, Allah berikan penyakit agar manusia ingat kepada Allah. Kita ini alhamdulillah Bapak Ibu, kita sehat-sehat walafiat di sini, manfaatkan waktu. Tapi kalau ada yang sakit, itu berarti kita sedang dicoba atau diuji oleh Allah dengan sakit kita. Maka manfaatkan kesehatan ini untuk beribadah, pergi ke masjid, baca Quran. Kan bapak-bapak nih, semuanya di sini hadir, sehat-sehat. Ini Pak Haji, berapa tahun umur sekarang? Maaf saya kalau tanya, berapa tahun sekarang umur? Umur 70, 74, luar biasa. Seperti itu 47. Coba lihat. 74 bisa ke masjid di pagi-pagi tanpa kacamata, bisa berjalan sendiri, bisa pindah-pindah sendiri, luar biasa. Pak Haji bisa berjalan kemana-mana, bisa baca Quran, bisa salat berdiri tanpa harus duduk. Jadi Bapak masih bisa macam-macam karena kesehatan. Nah, Allah titipkan kesehatan itu agar kita bisa memperkuat ibadah. Tetapi kalau Allah berikan penyakit kepada manusia, maka sesungguhnya kita sedang diuji dengan penyakit itu. Kenapa? Karena dalam teori ilmu jiwa agama, ketika manusia berada dalam sebuah krisis, biasanya manusia itu kembali kepada Allah. Itu teori ilmu jiwa. Nah, sakit itu adalah krisis manusia. Makanya saya perhatikan, saya biasa besuk orang juga di rumah sakit, Pak. Saya kenal orang itu biasa, ya jarang tuh ke masjid. Saya kenal, pas sakit saya besuk, ada tasbih di tangannya, HP-nya yang selama ini suka TikTok dia, bunyi murattal Al-Quran. Saya bilang malah lagi meninggal, takut gitu ya. Jadi siap-siap begitu, tapi masih bagus. Artinya ada kesadaran. Inilah yang dimaksud Allah kalau Allah kasih penyakit supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi krisis membuat orang bisa kembali. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Contoh, dengarkan baik-baik contohnya. Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, misalnya saya menghayal, saya ajaki semua pergi ke luar negeri, jalan-jalan ke Turki, saya ajak. Dan kepergian Bapak semuanya saya tanggung pesawat pulang pergi. Senang, saya tanggung. Bukan hanya itu ibu-ibu, semua yang ada di ruangan ini selain pesawatnya saya tanggung pulang pergi, saya janjikan setiap orang mendapatkan uang saku 100 juta. Senang Pak? Senang. Dan saya berjanji setelah pulang dari Turki, tiba di Indonesia, saya kasih Bapak Ibu masing-masing 1 buah motor. Wah, itu janji saya. Jadi kalau menghayal jangan tanggung-tanggung. Kan menghayal gini dah, bukan di beneran. Ini ilustrasi saja. Lalu kemudian kita naik pesawat Boeing 747 berkapasitas 452 lantai, itu pesawat terbang menuju wilayah Turki. Tapi biasanya kalau ke Timur Tengah itu biasa lewat di Sri Lanka. Biasanya Sri Lanka itu wilayah India, yang di situ orang bilang ada segitiga Bermuda. Biasanya di situ goyang pesawat biasanya. Benar saja ketika masuk di wilayah itu ternyata cuaca buruk. Dan pramugari mengatakan, para penumpang yang kami hormati, mohon kencangkan ikat pinggangnya karena saat ini kita sedang berada dalam penerbangan cuaca buruk. Orang sudah mulai mal lagi. Tiba-tiba pesawat turbulens, goncang dahsyat. Kemudian mati lampu. Pesawat semuanya mati lampu.
Tidak terlihat apapun kecuali hanya laser-laser kecil. Dibuka jendela, memang hitam gelap karena penerbangan malam hari. Kemudian goncang yang kedua, betul-betul hilang tuh lampu-lampu kecil itu nggak ada sama sekali, gelap gulita. Yang ada hanya biasa yang di bawah tuh alat untuk keluar exit biasa. Lalu kemudian pilot langsung mengumumkan, Bapak Ibu penerbangan ke Turki, mohon maaf saat ini mesin pesawat sedang mogok total. Mesin pesawat mogok. Bapak Ibu bayangkan, kalau mobil mesinnya mogok, caranya gimana supaya hidup kembali? Ada orangnya di dalam kan? Mogok tuh. Bagaimana cara mencoba supaya hidup? Penumpangnya keluar, dorong sama-sama, itu mobil bisa hidup. Tapi kalau pesawat mesinnya mogok, penumpangnya mau keluar, tidak mungkin. Di saat seperti itulah Bapak melupakan segala-galanya. Yang ada hanya Tuhan, yang hanya adalah Allah. Bapak takbir Allahu Akbar, Bapak berkata astagfirullah, Bapak berkata ya Allah. Bapak lupa janji saya 100 juta motor, pasti lupa itu, mana ada. Jangankan itu Pak, keluarga yang mungkin ditinggal saja sudah lupa. Kita hanya fokus kepada Tuhan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia pada saat itu berada dalam sebuah krisis yang dahsyat. Maka dia ingat kepada Allah. Allah uji manusia dengan sebuah krisis supaya memperteguh keimanan. Yang kuat hanyalah Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim, dan kita memerlukan pertolongannya. Dan yang kedua, krisis itu datang agar manusia sadar siapa sesungguhnya yang maha berkuasa. Yang ketiga, ujian kita wa naqsim minal amwal, miskin. Jadi kalau ada Pak, orang miskin, dia sedang diuji. Tapi kalau ada orang kaya, dia nggak diuji. Jadi beda itu. Kalau orang kaya, dia dicoba dengan kekayaannya. Tapi kalau ada orang miskin, dia sedang diuji dengan kemiskinannya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang miskin itu kalau tidak sanggup menghadapi kemiskinannya, bisa menjadi kafir dia, berpindah agama. Karena diiming-imingi materi, pindah agama dia. Tapi kalau orang kaya tidak sanggup dengan kekayaannya, dia bisa menjadi sombong. Itu bedanya. Makanya orang kaya dicoba dengan kekayaan, kalau orang miskin diuji dengan kemiskinan. Yang keempat adalah al-anfus, kematian. Nah, karena saya ini bukan takziah, maka saya nggak bicara ini. Saya nggak bicara kematian, saya hanya bicara secara umum. Ini bukan takziah. Yang keempat kematian. Yang kelima adalah ats-tsamarat, kekurangan pangan dan buah-buahan. Alhamdulillah Indonesia ini tidak pernah mengalami kekurangan pangan. Nggak ada. Hanya pangan yang dikurangi. Minyak goreng yang dikurangi gitu, timbangan itu aja. Tapi kalau pangan banyak aja, itu dikurangi. Buah-buahan, durian, langsat, macam-macam. Cuman selalu itu tadi masalahnya. Kalau saya beli durian 3 dibawa ke rumah, 1 yang bagus, 2-nya tuh kadang sering tuh Pak, tidak bagus. Saya akhirnya putus asa beli durian. Akhirnya sudah berapa tahun nggak pernah beli durian. Karena selalu kalau beli 3 100.000, 1 yang bagus, 2-nya selalu tak bagus. Dahulu juga begitu. Beli langsat 10.000, 3 kilo. Saya timbang-timbang 2 kilo lebih sedikit sih. Saya bilang ini dikurangi kayaknya. Saya tanya kepada ibu, karena kan saya kenal karena di kampusku tinggal di depan kampus. Kenapa aku timbang kianuta? Tidak sampai 3 kilo. Dibilang susah Pak kalau kita jual langsat. Karena itu kalau ada yang datang, nah coba-coba ke langsat ke 5 biji, tidak jadi beli. Datang lagi yang lain, nah coba lagi Ki. Tidak jadi lagi beli. Nah sudah berapa habis langsatku. Dia bilang yang paling parah itu kalau ada ibu-ibu bawa anaknya 2-3 orang, ikut anaknya coba-coba. Kali makin 5 biji 1 orang. Yang tidak jadinya saja hampir 1 kilo. Saya bilang benar juga ya. Ini kasihan penjual. Tapi saya sarankan kepada ibu yang saya bilang gini, kalau ingin bagus Ki,
dan itu tidak bertentangan dengan agama, tulis pengumumannya 1 kantong 10.000, itu jauh lebih aman daripada 10.000 3 kilo. Ya, ternyata kan tidak 3 kilo. Ya. Jadi 10.000 1 kantong. Nah, lalu Allah menyambung ayatnya, wabashshirus sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi poinnya ini, ketika menghadapi ujian, maka poinnya adalah kesabaran. Kesabaran itu dalam bahasa matematika, tasawuf, itu sama dengan 0 angkanya. Sabar itu 0, 0. Rasul ketika menyampaikan dakwah, meskipun dicaci, dicerna, dicerca, dihina, bahkan mau dibunuh, dia sabar sekali. Dia senantiasa 0. Angka yang paling dekat dengan 0 ini angka berapa? Angka 1. Makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dekat sekali. Orang yang senantiasa menjaga, mengelola amarahnya, itu orang sabar. Dia marah juga, tapi dia mengelola amarahnya sehingga dia tidak kelihatan seperti orang yang begitu marah-marah. Jadi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang memiliki konsep berpikir dan perasaan 0 pada waktu tertentu. Nah, coba kita praktikkan Bapak Ibu, terakhirin. Ini 0, ini 1. 1 kali 0 berapa? 1 kali 0 berapa? 0. 5 kali 0? 0. 10 kali 0? 1 triliun kali 0? Semuanya akan balik ke 0. Semuanya akan turun ke 0. Berapapun angka yang Bapak kasih, maka pasti akan kembali ke 0. Artinya apa? 0 adalah posisi perasaan kita yang tidak ingin membalas. Kita 0 saja. Makanya ketika ada istri marah, kalau marah kan tidak 0 tuh. 1, 2, 3. Semakin kencang marahnya, semakin tinggi itu derajat angkanya. Maka kalau derajat istri itu marah sekali, 5 lah digitnya, tapi kita tetap harus 0. 5 kali 0 sama dengan 0. Paling-paling dia marah 1 jam. Setelah itu selesai, dia capek. Silahkan saja ibu ngomong terus, kita tapi jangan dilawan. Yang penting diam saja, tahan saja, kelola emosi kita, 0-kan saja, berhenti sendiri Pak. Tidak lama dia kasih kopi kita. Tapi kalau istri kita marah 5 tingkatnya, kita kemudian coba-coba 0, tapi rupanya terpancing juga, naik nih kita punya digit 2. Melawan-lawan tuh kita ngomong, jangan ngomong begitu. Misalnya tuh, naik tuh kita punya perasaan nih. Maka lihat itu, kalau 5 kali 2 berapa? 10. Tidak aneh pada saat itu bisa terjadi 10 piring melayang kemana-mana. Karena kita tidak 0 lagi. Maka wabashshirus sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Orang yang senantiasa memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, memang kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.